Dalam ajaran Kapitayan, Tuhan tidak diimajinasikan sebagai makhluk antropomorfis, tidak diberi bentuk, rupa, bahkan nama dalam pengertian umum. Tuhan disebut dengan istilah Sang Hyang Taya, yang secara harfiah berarti yang tiada, kosong, atau nirbentuk. Namun, kekosongan ini bukanlah ketiadaan, melainkan ketakberhinggaan, sebuah hakikat yang melampaui batas pengetahuan dan pencerapan indera manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, Sang Hyang Taya merupakan entitas transenden yang tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa disentuh, tidak bisa didengar. Tuhan dalam pandangan ini adalah ada yang murni, hadir dalam segala, tetapi tidak identik dengan apapun. Ini menunjukkan bentuk spiritualitas monoteistik mistik, yang justru jauh lebih awal daripada bentuk-bentuk politeisme atau antropomorfisme yang datang dari luar Nusantara. Konsep ini menempatkan Kapitayan pada posisi unik, lebih dekat kepada tauhid Islam dalam bentuk murninya, bahkan sebelum kedatangan Islam itu sendiri. Di sini terlihat bahwa masyarakat Jawa kuno memiliki kesadaran spiritual yang tidak kalah maju dibandingkan dengan tradisi monoteistik Timur Tengah. Tidak seperti agama-agama yang lahir dari kebudayaan visual seperti Hindu dengan arka-arka dewa atau Buddha dengan rupang, ajaran Kapitayan melarang pencitraan Tuhan dalam bentuk apapun. Ini adalah bentuk purifikasi spiritual yang sangat radikal. Tidak ada patung, tidak ada gambar, bahkan tidak ada sebutan yang personal bagi Tuhan. Tempat pemujaan dalam tradisi Kapitayan adalah sanggar atau padepokan, seringkali dibangun di tengah hutan, tepi sungai, atau kaki gunung. Di sana, umat memuja kekosongan simbolik yang mewakili Sang Hyang Taya. Praktik ini dilandasi keyakinan bahwa Tuhan tidak bisa dikungkung dalam bentuk dan ruang, dan bahwa pemahaman terhadapnya hanya bisa dicapai melalui olah batin, bukan ritual lahiriah semata. Ajaran Kapitayan menempatkan Sang Hyang Taya sebagai sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan dari segala yang ada. Manusia, alam, dan segala ciptaan tidak berdiri sendiri, melainkan berasal dari dan akan kembali kepada hakikat yang sama. Ini adalah filsafat ontologis yang sangat dalam, mengandung inti dari pertanyaan eksistensial. Dari mana kita datang, kemana kita pergi, dan untuk apa kita ada. Dalam sistem kepercayaan ini, manusia dianggap bagian dari semesta yang satu. Maka spiritualitas bukan soal menyembah entitas eksternal, tetapi soal mengenali kembali asal-usul diri. Ini sejalan dengan prinsip manunggaling kawula lan Gusti yang kemudian diadopsi dalam tasawuf Jawa, terutama dalam ajaran Syekh Siti Jenar. Konsep ketuhanan dalam Kapitayan mengungkapkan bahwa masyarakat Jawa kuno telah mencapai tingkat kesadaran spiritual yang tinggi, jauh sebelum agama-agama besar menyebar ke tanah ini. Tuhan yang tak bernama, tak berwujud, namun maha hadir. Itulah inti dari spiritualitas Nusantara yang nyaris terkubur oleh narasi-narasi besar sejarah yang mengabaikan akar lokal. Dalam memahami Kapitayan, kita bukan hanya sedang membaca warisan masa lalu, tetapi juga menelusuri kemungkinan lain dari masa depan spiritualitas manusia, yang tidak dogmatis, tidak legalistik, dan tidak memperjualbelikan Tuhan. Pada kesempatan kali ini, mari kita membuka kembali satu lembar yang nyaris hilang dari buku besar peradaban Nusantara. Bukan mitos, bukan dongeng, melainkan jejak ajaran tua yang pernah membentuk cara pandang leluhur kita tentang hidup, alam, dan yang ilahi. Sebuah warisan spiritual yang sunyi, tanpa nama besar, tanpa kitab suci, tapi menyusup dalam laku dan diam orang Nusantara hingga hari ini. Seruput dulu kopinya. Mari kita mulai. Jika agama-agama formal membangun kuil, candi, masjid, atau gereja sebagai simbol kehadiran Tuhan, maka ajaran Kapitayan justru menolak semua bentuk bangunan yang membatasi kesucian pada ruang tertentu. Bagi masyarakat Jawa kuno yang hidup dalam naungan spiritualitas Kapitayan, Tuhan tidak bertempat, dan karena itu tidak perlu dicari dalam tembok, altar, atau patung. Tempat ibadah dalam ajaran Kapitayan disebut sanggar pamujan atau padepokan. Namun istilah sanggar di sini tidak merujuk pada bangunan megah, melainkan titik hening, tempat sederhana, bahkan sering kali tanpa atap, yang dijadikan ruang kontemplatif untuk bersatu dengan Sang Hyang Taya. Dalam Atlas Wali Songo, disebutkan bahwa umat Kapitayan lebih sering melakukan pemujaan di alam terbuka, hutan sunyi, puncak gunung, tepi sungai, batu besar, atau gua. Dengan kata lain, tempat ibadah Kapitayan adalah alam itu sendiri, karena Tuhan hadir dalam setiap partikel eksistensi. Alam bukan hanya ciptaan Tuhan, melainkan manifestasi kehadirannya yang tidak bisa dipenjara dalam bentuk atau tempat. 2 gunung, mata air dan pohon tua, 3 poros kesucian. Ajaran Kapitayan menganggap gunung sebagai tempat suci utama, bukan karena keindahannya semata, tetapi karena ia menjulang tinggi, dekat dengan langit dan jauh dari keramaian dunia. Gunung adalah metafora menuju ketenangan batin, laku spiritual, dan pendakian menuju kesempurnaan diri.
Disinilah para resi dan empu bertapa, menyatu dalam semedi, memelihara cahaya batin di tengah gelapnya malam dan sunyinya dunia. Dalam beberapa lokasi peninggalan Kapitayan, seperti Sendang Kasihan, Sendang Derajat, atau Sendang Panguripan, air tidak hanya dipakai untuk kebutuhan fisik, tetapi sebagai sarana spiritual. Ritual bersuci di mata air dilakukan sebelum memasuki laku semedi, sebuah praktik yang kemudian direfleksikan dalam wudhu dalam Islam. Sedangkan pohon tua, terutama beringin, dianggap sebagai penjaga ruang spiritual. Beringin dengan akar menggantung dan daun rindangnya menjadi simbol perlindungan dan kehadiran kekuatan yang tidak terlihat. Pohon bukan untuk disembah, tetapi dijadikan penanda energi spiritual, bahwa alam punya kesadaran, dan manusia harus menghormatinya sebagai bagian dari kosmos. Dalam beberapa tradisi Kapitayan, batu besar atau batu pipih digunakan sebagai titik pemujaan. Batu ini disebut watu gilang atau watu kelir, dan berfungsi sebagai pijakan energi untuk menyambungkan kesadaran manusia dengan hakikat ilahiyah. Batu tidak disembah, tetapi dijadikan titik fokus, sebagaimana kaum sufi menggunakan zikrullah untuk memusatkan hati. Dalam mistik kejawen karya Suwardi Endraswara, dijelaskan bahwa watu gilang sering diletakkan di tempat terbuka, dan pemuja akan duduk di hadapannya dalam posisi semedi, tidak meminta apapun kecuali keheningan dan penyatuan batin. Ketiadaan arsitektur dalam ibadah Kapitayan bukan karena keterbelakangan budaya, tetapi karena kesadaran spiritual yang telah melampaui simbol-simbol material. Dalam dunia di mana agama sering menjadikan rumah ibadah sebagai alat kuasa, dengan marmer, menara, dan kompetisi kemegahan, ajaran Kapitayan justru menyerukan hal sebaliknya. Kesucian hanya bisa dijumpai dalam hati yang sunyi, bukan pada bangunan yang ramai. Disinilah ajaran Kapitayan menjadi subversif. Ia tidak memberi tempat bagi para elit agama, tidak memberi ruang untuk monopoli tafsir, dan tidak menyediakan struktur kekuasaan berbasis rumah ibadah. Dengan demikian, Kapitayan lebih mirip spiritualitas ketimbang institusi agama. Ia bersifat personal, hening, dan dalam. Dan karena itu, sulit dikendalikan oleh penguasa. Tempat ibadah dalam ajaran Kapitayan bukanlah bangunan, melainkan ruang batin yang dikondisikan oleh alam. Hutan, gunung, air dan batu adalah media kontemplasi, bukan objek sesembahan. Dan dalam sunyinya tempat-tempat itu, manusia diajak mengenal dirinya sendiri, lalu mengenal Tuhan tanpa perantara, tanpa ritual yang gaduh, tanpa simbol yang membatasi. Dalam dunia modern yang bising dengan pengeras suara dan kompetisi keagamaan, barangkali kita butuh kembali ke Kapitayan. Keheningan yang tidak buta, kesucian yang tidak dipamerkan, dan Tuhan yang tidak disesakkan oleh bangunan. Dalam ajaran Kapitayan, etika bukanlah sekadar aturan sosial, melainkan laku batin untuk mencapai keseimbangan antara manusia, alam, dan sang taya. Tidak ada kitab hukum, tidak ada hukum pidana agama, dan tidak ada lembaga penghakiman spiritual. Yang ada hanyalah kesadaran mendalam bahwa segala perbuatan manusia adalah gema dari batinnya sendiri. Etika dalam Kapitayan bukan sistem komando dari luar, tetapi getaran nurani yang diasah melalui semedi, prihatin, dan tapabrata. Masyarakat penganut Kapitayan mengembangkan konsep sepi ing pamrih, rame ing gawe, bekerja tanpa pamrih pribadi, hadir dalam kehidupan sosial tanpa haus pengakuan. Ini bukan ajaran moral yang mengancam dengan neraka atau menjanjikan surga, melainkan jalan hidup yang mengasah diri menjadi manusia seutuhnya. Disinilah Kapitayan lebih mirip ajaran etika eksistensial daripada agama dalam pengertian modern. 3 pilar utama dalam tata laku Kapitayan adalah tapa, semedi, dan prihatin. Ketiganya bukan sekadar teknik, tapi proses pengosongan ego dan pembersihan batin dari ikatan duniawi. Dalam dunia yang penuh distraksi, Kapitayan mengajarkan bahwa kebenaran sejati hanya bisa dijumpai dalam keheningan dan pengendalian diri. Tapa adalah tirakat jasmani, berpuasa, menahan nafsu makan, tidur, dan kesenangan duniawi. Semedi adalah tirakat pikiran, duduk diam, memusatkan kesadaran, menembus batas lahiriah menuju inti diri. Prihatin adalah tirakat kehidupan, menjalani kesederhanaan, menjauh dari kemewahan dan kerakusan. Laku tapa bukan untuk memperoleh kekuatan gaib, melainkan sebagai bentuk pembakaran diri dari dalam agar nafsu dan ego tidak menguasai hidup. Dengan demikian, manusia menjadi kanti kosong agar bisa diisi oleh Sang Hyang Taya. Puncak dari tata laku Kapitayan adalah pencapaian status manusia utama, yaitu manusia yang telah mengenali asal-usulnya, menjalani hidup dalam keselarasan, dan meleburkan egonya dalam kehendak semesta. Konsep ini dikenal dalam falsafah Jawa sebagai Sangkan Paraning Dumadi, kembali kepada hakikat asal-muasal eksistensi. Manusia utama bukanlah pemimpin formal, bukan tokoh yang dielu-elukan. Ia adalah pribadi yang hening, tajam dalam rasa, dan ringan dalam laku. Tidak membanggakan diri dalam amal, tidak berkoar dalam kebenaran.
Sebab bagi Kapitayan, semakin dalam seseorang mengenal hakikat, semakin sunyi ia dalam mengekspresikannya. Etika Kapitayan sangat radikal karena tidak memberikan legitimasi spiritual pada kekuasaan. Tidak ada raja ilahi, tidak ada nabi utusan eksklusif, tidak ada hak istimewa para pendeta. Semua manusia setara dalam pencarian dan pencapaian terhadap Sang Hyang Taya. Dalam konteks ini, Kapitayan berseberangan total dengan model agama yang berbasis otoritas tunggal dan sistem keimaman. Inilah yang membuat ajaran ini nyaris tak dikenal. Ia tidak memiliki institusi untuk melestarikan dirinya, dan karena itu mudah disapu oleh gelombang agama-agama terstruktur. Namun jejak etikanya masih hidup dalam budaya diam orang Jawa, dalam ajaran Ewu Pakewuh dan dalam prinsip ngelining ora keli, ikut arus tapi tidak hanyut. Dalam masyarakat Kapitayan tidak ada dosa kolektif, tidak ada penghakiman sosial, karena kesalahan adalah urusan pribadi antara manusia dan semestanya. Maka, tidak ada lembaga untuk menghakimi moral orang lain. Yang ada hanya pengolahan batin terus-menerus agar manusia senantiasa peka pada getaran alam dan suara hati. Ini adalah bentuk etika non-dogmatis, tetapi sangat bertanggung jawab. Kapitayan menolak pemaksaan moral, tapi justru menghasilkan manusia yang sangat etis, karena mereka tidak berbuat baik karena takut, melainkan karena telah mengenal nilai kebaikan itu sendiri. Dalam ajaran Kapitayan, etika bukan perkara surga atau neraka, bukan pula hasil dari titah ilahi yang ditulis dalam kitab. Etika adalah buah dari pengenalan diri, hasil dari keheningan yang menembus batas ego dan menyentuh hakikat semesta. Ia tidak dibungkus jargon agama, tidak dipolitisasi menjadi hukum, dan tidak digunakan untuk mengontrol. Tata laku dalam Kapitayan adalah bentuk revolusi paling sunyi, karena ia membentuk manusia bukan lewat ancaman, tetapi lewat keikhlasan untuk menjadi hening, jernih, dan merdeka. Ajaran Kapitayan pernah menjadi fondasi utama spiritualitas Jawa kuno. Ia membentuk kesadaran kolektif masyarakat terhadap Tuhan yang tak bernama, tak berbentuk, dan tak terikat oleh simbol maupun institusi. Tapi yang menarik sekaligus mencurigakan adalah bagaimana ajaran sedalam dan setua ini bisa hilang nyaris tanpa jejak, seolah-olah tak pernah ada. Disinilah sejarah tidak lagi menjadi sekadar catatan, melainkan alat kuasa. Sebab, yang diingat bukan yang benar-benar terjadi, melainkan yang diinginkan untuk diingat. Kemunduran ajaran Kapitayan bukan karena usang atau gagal menjawab kebutuhan zaman. Ia runtuh karena disingkirkan dengan sangat sistematis dan diam-diam. Proses Islamisasi Jawa memainkan peran penting dalam perubahan ini, bukan dengan kekerasan, tetapi melalui strategi asimilasi dan penyesuaian simbolik yang sangat halus. Ajaran-ajaran Kapitayan tidak dihancurkan secara frontal, melainkan diislamkan secara kultural, lalu dilupakan dalam narasi resmi. Profesor Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo menyatakan bahwa para wali bukan datang dengan misi penghancuran budaya lokal, tetapi dengan pendekatan akulturatif yang cerdas. Mereka menyerap istilah, lambang, dan nilai dari ajaran Kapitayan, lalu menggantinya secara bertahap dengan konsep-konsep Islam. Sang Hyang Taya diterjemahkan menjadi Allah, semedi menjadi zikir, tapa menjadi puasa, dan padepokan menjadi pesantren. Namun dalam proses ini, nama asli ajaran Kapitayan mulai dihapus dari ingatan. Ia tak lagi diajarkan, tak dimasukkan dalam kurikulum, bahkan tak disebut dalam silsilah resmi agama. Yang lebih menyedihkan adalah kenyataan bahwa para pemuka Islam generasi berikutnya mulai menganggap semua warisan spiritual lokal sebagai bidah, syirik, atau peninggalan zaman jahiliyah. Padahal mereka tidak sadar bahwa banyak dari laku-laku yang mereka amalkan, puasa Senin Kamis, Slametan, Wirid, Kenduri, hingga Nyepi dan Tirakat, berasal dari akar-akar Kapitayan yang tak bernama. Dalam kerangka ini, Islam bukan hanya mengambil alih ruang lahiriah, tapi juga perlahan menguasai ruang batin orang Jawa, sekaligus mengaburkan identitas spiritual mereka sendiri. Penghilangan sejarah Kapitayan juga diperparah oleh kolonialisme dan modernisasi. Dalam nalar kolonial, agama-agama lokal dianggap sebagai bentuk keterbelakangan, superstisi, atau animisme yang tidak layak dicatat. Maka para penulis sejarah dari Barat pun lebih memilih mencatat candi-candi Hindu-Buddha dan perkembangan Islam, tetapi nyaris tak menyinggung spiritualitas non-institusional seperti Kapitayan. Sementara itu, pendidikan kolonial mendorong rasionalitas yang mencemooh laku-laku semedi, tapa, dan tirakat sebagai tahayul yang tidak ilmiah. Maka generasi muda pun kehilangan akses ke akar kebijaksanaan leluhurnya. Ironisnya, pasca kemerdekaan pun, negara Indonesia tidak memberi ruang yang layak bagi rekonstruksi ajaran asli seperti Kapitayan. Negara lebih suka mengakui agama-agama besar dunia yang telah memiliki sistem, kitab, dan organisasi formal. Spiritualitas lokal yang tidak memiliki bentuk formal dianggap tidak sah. Maka, Kapitayan pun semakin tergilas. Bukan karena kalah secara ide, tetapi karena tidak diakui secara legal. Yang tersisa hari ini hanyalah serpihan, ritual-ritual yang terlanjur dilembagakan tanpa tahu maknanya.
simbol-simbol yang hidup di desa-desa tapi tak bisa dijelaskan secara rasional, dan nilai-nilai etis yang diwariskan secara diam-diam dari mulut ke mulut. Kapitayan tetap hidup meski dibungkam. Ia ada dalam laku diam orang Jawa, dalam prinsip hidup yang ngalah tanpa menyerah, dalam kesabaran yang bukan karena lemah, melainkan karena sadar bahwa kekuatan sejati tak perlu dipamerkan. Mungkin inilah sebabnya mengapa Kapitayan tidak benar-benar mati. Ia hanya tenggelam dalam sejarah yang dimanipulasi. Tapi setiap kali kita bertanya dari mana datangnya kesadaran spiritual Jawa yang sangat hening dan dalam, kita akan kembali menemuinya, meski tanpa nama, seperti Sang Hyang Taya yang memang tidak ingin diberi nama.